Sekarang mengenai KLB, Kongres Luar Biasa. Dalam sepak bola, organisasi itu 4 tahun. Memang begitu aturan statuta FIFA di seluruh dunia, masa jabatan satu federasi itu 4 tahun. Oke. Nah, untuk setiap tahun ada kongres, namanya kongres biasa. Tahun pertama kongres biasa, tahun kedua, kongres ketiga, kongres biasa. Tahun keempat kongres luar biasa. Kongres luar biasa memilih pengurus. Kongres biasa menjalankan program. Kongres luar biasa bisa diadakan tidak sekali 4 tahun, tapi juga sekali setahun bila diperlukan alasan-alasan untuk itu. Gitu. Nah, misalnya kayak FIFA tuh kongres luar biasa karena memilih presidennya yang baru. Nah, tapi datang pemerintah memaksakan kongres luar biasa tanpa alasannya nggak bisa. Satu, bukan dia pemilik suara. Jadi anggota yang buat KLB itu ya anggota PSSI itu. Nah, syaratnya pun harus ada 2/3 yang meminta kongres luar biasa dengan alasan yang jelas. Nah, ini bagaimana mau kongres luar biasa hari ini kita kongres hasilnya ada, terus dibekukan, apa yang mau diminta pertanggungjawabannya? Jadi tidak ada alasan untuk KLB, jadi ngarang-ngarang juga, karena itu kita tolak. Dan yang menyelenggarakan kongres itu ya klub dan PSSI itu sendiri, bukan oleh pemerintahan. Nah, tentu ini kita tolak karena itu melanggar hukum. Nah, tentu dalam sepak bola itu sebenarnya kalau kita ngomongin hukum yang sederhana bagi masyarakat hanya 2. Jika kau juara, apapun alasannya, manis ceritanya. Sebaliknya jika kau kalah, apapun alasannya, nggak penting. Pokoknya kau pecundang. Jadi kalau menang kau pahlawan, kalau kalah kau pecundang. Itulah dalam hukum olahraga dimanapun berada. Nggak pernah tahu bagaimana cara memasaknya, yang penting makanannya enak atau tidak. Oke. Nah, karya-karya atau hasil-hasil sepak bola kita tentu pernah mengagetkan usia 19. Siapakah itu? Sekali lagi saya katakan bukan sekedar pengurusnya, bukan sekedar pelatihnya, tapi tergantung pada the golden age, masa keemasan generasi per negara. Saya mau ambil contoh. Spanyol 10 tahun terakhir kemarin dia juara juniornya sampai juara dunianya. Muncul nama-nama Iniesta dan seterusnya, itu angkatannya. Ini the golden generation. Begitu juga Argentina, golden generation-nya itu Maradona. Oke, juara dunia dia. Lahirlah kemudian Messi, tapi Messi belum pernah mengantarkan Argentina juara dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka bergantung kepada orangnya dan manusianya. Kita berharap manusia-manusia cerdas dilahirkan untuk pemain-pemain bola yang bagus juga. Dan kita berharap itu lahir di kita. Karena itu kata kuncinya pembinaan. Pembinaan. Itu perlu kerja keras yang panjang. Jadi bersabarlah kita, teruslah anak-anak Indonesia, teruslah anak-anak muda Indonesia bermain bola, teruslah belajar cara bermain bola yang efektif, teruslah belajar bagaimana mengelola permainan dalam sepak bola, maka Anda akan menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif cara bermain bolanya. Itu penting sehingga intelijensia menjadi kekuatan utama di luar endurance, 2 kali 45 menit, kemudian skill, kemampuan, dan yang ketiga nih, speed, kecepatan. Bermain bola itu butuh kecepatan, butuh skill, butuh endurance. Anda bayangkan Anda berlari ke gawang tanpa melihat bola ditendang, Anda melompat tidak lihat gawang, kemudian mengheading kepalamu, ternyata bola itu masuk. Anda adalah orang yang sungguh luar biasa dalam sepak bola. Karena kita butuh orang yang kayak gitu. Itu pesan saya yang pertama. Pesan yang kedua, kepada masyarakat, terutama stakeholder, terutama pebisnis, terutama sponsor lah. Mari tetap dukung sepak bola yang bisa menggairahkan ekonomi, bisa mengangkat harkat martabat bangsa. Karena itu negara harus legowo lah. Dan secara bersama-sama dengan induk olahraga ini mendukung, meletakkan tata kelola reformasi itu menjadi kerja gotong royong bersama-sama. Itu yang paling ideal ke depan.
gontok-gontokan atau berbeda pendapat atau asal menang antara pemerintah dengan PSSI mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan pemain, mengorbankan keluarga pemain, mengorbankan masyarakat, mengorbankan ekonomi Indonesia. Di tengah lesunya ekonomi yang harus kita pompa untuk naik, mengapa harus kita korbankan sepak bola yang juga mengorbankan ekonomi? Saatnya kita introspeksi, duduk bersama, menatap sepak bola kita ke depan.